Cek. Iya, iya kok. Iya, mulai ada ya. Mau kemana? Hah? Udah mau pulang sih. Halo. Ya, tapi malam itu orang ya, balik. Aku langsung di tiga di kalangan. Ya, patah. Deta itu. Iya. Ya. Shalom, selamat malam. Saya ucapkan kepada kita semua yang tidak berkumpul di tempat ini. Mari kita akan memulai sajian penghiburan pada malam hari ini. Kita percaya sebagai anak-anak Tuhan yang kita punya iman di dalam Yesus Kristus, bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, selalu dengan penuh ucapan syukur kita katakan, Tuhan Yesus itu baik. Mari kita menyanyikan satu pujian. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu aku berkata, Engkau baik Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Kita katakan lagi, apapun yang terjadi Tuhan, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik.
tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyatakan. Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, itu satu perusahaan dari jiwa Tuhan yang terjadi di dalam hidupku. Selalu berkata, Yesus baik dalam segala yang terjadi. Tetap ku berkata dengan iman, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, ku sembahkan, ku sembahkan. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan. Kami tahu Kau mau selalu rancangan yang terbaik dalam kehidupan kami. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan, ku sembahkan Bapa, ku rindu. Sekali lagi sama-sama kita katakan, kami sembahkan Tuhan, ku sembahkan, ku sembahkan. Tidak dapat kami membalas kasih-Mu. Apa yang kami alami, itu semua dari kebaikan-Mu dalam hidup kami. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyatakan. Ku rindu selalu menyatakan. Kami rindu menyatakan Tuhan. Ku rindu selalu menyatakan. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, selalu dan selalu kami akan mengatakan Engkau baik Tuhan. Sebab tidak ada satupun yang terjadi secara kebetulan dalam hidup kami Tuhan. Terutama kami berdoa pada malam hari ini buat keluarga yang ditinggalkan Tuhan. Kami percaya Engkau menghiburkan, Engkau yang memberi kekuatan Tuhan. Dan juga buat setiap kami yang hadir pada malam hari ini Tuhan, biar kami melihat Tuhan bahwa penyertaan-Mu, Engkau akan senantiasa menyertai buat keluarga Ukubim sekeluarga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami akan memulai ibadah penghiburan pada malam hari ini. Berkati Roh Kudus, Engkau yang hadir di tempat ini, Engkau yang menghiburkan. Haleluya. Saudara, hari ini tanggal 29, Tante Gaby Pinglung sekeluarga ini adalah ketua PS kami, ketua Persatuan Sel. 2 minggu yang lalu selalu saya dengan Tante Gaby, dengan beberapa rekan-rekan selalu koordinasi. Kapan ya kita mau PS? Kapan kita mau Persatuan Sel? Kurang lebih kalau saya baca WA saya sama Tante Gaby, hampir 3 minggu yang lalu saya bilang, Tante, kita PS-nya tanggal 22 aja ya. Itu 3 minggu yang lalu. Hari Senin Tante tanggal 22, bisa enggak? Oh bisa, nanti saya buatin pengumuman ya. Saya pada waktu itu saya nggak bikin pengumuman saudara. Sampai kurang lebih 2 minggu yang lalu, Tante Gaby tanya lagi, Siapa gimana kapan PS-nya? Lalu saya tanya sama beberapa teman-teman PS, ada yang bilang, PS-nya kita bikin tanggal 29 aja. Lalu saya bilang gini, Tante, ini beberapa teman bilang tanggal 29.
Pas kebetulan saya juga tanggal 22 itu habis pulang dari luar kota tante. Karena kebetulan PS itu akan diadakan di rumah saya. Lalu tante Dewi bilang, oke nggak apa-apa, bisa kok tanggal 29. Saudara, ada satu penyesalan ada bagi saya pribadi sebenarnya. Kenapa kok saya nggak bikin PS tanggal 22 gitu ya? Kok tanggal 22 kita bisa berkumpul sama-sama gitu saya. Tapi satu hal yang saya tahu ya, saya kenal Tante Dewi ini ya sudah seperti mama saya sendiri. Rumah kita deket. Kalau ada apa-apa itu selalu saya, ayo suruh pembantu ke sini, Tante bawain sesuatu buat anak-anakku. Entah itu makanan kecil, entah itu souvenir dan sebagainya. Bahkan asisten rumah tangga saya pada waktu saya bilang, Mbak, kamu tahu Mama Dewi dipanggil Tuhan. Dia sedih saya. Karena yang saya tahu ya, saya ingat Tante Dewi sosok yang sangat mengayomi gitu ya. Bagi kami anggota-anggota PS, ini tante satu ini seperti mama gitu ya. Kalau saya kemana-mana selalu ditanyain gitu ya. Saya sempat bertanya sama Tuhan, Tuhan kenapa ya Tuhan ya? Kenapa kok begitu cepat? Tapi saya tahu ya, kalau kita di dalam Tuhan, rencana Tuhan itu yang terbaik. Amin saudara. Kita saat ini, saya sendiri, saya sama istri saya tanya, saya bicara, aku kepingin lihat ya, rencana Tuhan dinyatakan di dalam keluarganya Tante Dewi setelah Tante Dewi datang. Aku yakin dan percaya pasti seorang mama, seorang kepala PS yang selalu berdoa, mendoakan kita anggota PS. Dia juga seorang mama yang selalu mendoakan keluarganya. Saya pribadi kehilangan, saya pribadi dan keluarga kehilangan. Tapi saya tahu Tuhan punya rencana yang lebih indah. Saya kepingin ngajak anggota PS yang sudah datang bisa maju di depan. Ada beberapa yang hari ini juga berhalangan. Mereka bilang sama saya, aku tidak bisa datang. Tapi mereka mendukung doa. Mereka titip doa buat pembingung keluarga. Saya kepingin sama-sama ya. Ini ada beberapa teman-teman kita juga belum datang. Mereka dalam perjalanan. Kita nyanyikan lagu nomor 2 saudara. Kita percaya Tuhan punya rencana yang indah. Walau saat ini kita tidak mengerti, tetapi Tuhan berfirman ada masa depan yang indah, terutama buat keluarga yang ditinggalkan. Tuhan punya rencana yang indah. Kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Tuhan percaya rencana yang indah. Tuhan ku percaya. Walau saat ini aku mengerti, kami pegang janji firman-Mu Tuhan. Dan beri masa depan damai sejahtera penuh harap. Kita katakan lagi, Tuhan ku percaya. Tuhan ku percaya. Rencana-Mu indah, walau saat ini aku mengerti. Engkau telah berfirman, dan beri masa depan damai sejahtera penuh harap. Ku tak
surga, kita percaya rencana Tuhan lebih di atas rencana kita sebagai manusia. Oke? Di tempat ini juga ada banyak yang mengasihi Tante Debbie dan pengikut keluarga. Kami undang untuk tim Dorcas. Mereka ingin memberikan pujian penyembahan buat Tuhan. Shalom, puji Tuhan. Selamat malam, saudara-saudaraku sidang penghiburan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kami atas nama tim penghiburan dan kunjungan Dorcas Bukit Zaitun ingin mempersembahkan pujian bagi Tuhan Yesus, dan semoga dapat menggembirakan hati bagi kita semua, khususnya bagi keluarga Bapak Gopeng Leo. Kiranya lagu yang kami nyanyikan dapat lebih menunjukkan bahwa Ibu Gaby saat ini sudah bahagia bersama Tuhan Yesus di surga. Terima kasih.
kekuatan, kasih dan sayangnya. Itulah sumber kekuatan kita semua. Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami, Engkau Tuhan kami Yesus selalu baik buat setiap kami Tuhan.
Dan kami juga percaya Tuhan dengan segenap hati kami, rancangan-Mu indah buat setiap kami Tuhan. Sebab penyertaan-Mu selalu ada, senantiasa menyertai setiap langkah-langkah kehidupan kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, teristimewa Tuhan untuk segenap keluarga dari Bapak Uping Leong Tuhan, yang saat ini Tuhan membutuhkan kekuatan kasih karunia-Mu lebih lagi buat kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan Yesus akan memberikan kekuatan dan penghiburan lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Bahwa sebentar lagi kami akan kembali mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran-Mu. Biarlah melalui firman-Mu pada malam hari ini Tuhan, setiap kami, setiap keluarga yang ditinggalkan Tuhan, boleh kembali dikuatkan, boleh kembali disegarkan melalui kebenaran-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali, saudara sekalian. Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Shalom. Salam bahagia buat Bapak Ibu semua yang ada di tempat ini. Salam damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya kenal dengan Pak Pindo dan Bu Ebi itu sudah hampir 40 tahun. Kurang lebih 39 tahun lebih. Saya tanya istri saya, sudah berapa tahun kita kenal dengan Ibu Debbie ya? Oh sudah 39 tahun lebih. Dari kita masih tinggal di Kertajaya. Di Kertajaya saya di Gang Imade kontrak di situ. Ibu Debbie juga di Kertajaya. Kemudian saya beli rumah di Nirwana Eksekutif. Ibu Debbie juga di Nirwana Eksekutif bersama dengan Kopindo. Kemudian di Villa Bukit Mas, Kopindo juga di situ. Jadi kita terus bersama-sama. Ya, dan saya dan istri mempunyai kesan-kesan yang sangat baik untuk Kopindo maupun Bu Debbie. Seorang yang sangat luar biasa. Sudah 40 tahun kami bertemu, ya, tidak pernah ada masalah. Tapi yang kami dapatkan itu selalu hal-hal yang indah, hal-hal yang baik yang kami dapatkan dari Kopindo juga Cikemi. Banyak kesan-kesan yang positif. Jadi pada waktu kami mendengar Bu Debbie dipanggil pulang oleh Tuhan, istri saya menangis saudara. Dan berjam-jam dia bingung saudara di rumah. Saya bilang sudah, Tuhan tentukan semua yang terbaik, saya bilang. Tuhan tahu yang terbaik dan apa yang Tuhan izinkan yang terbaik. Tapi masih hati itu sedih saudara. Paginya kami datang ke rumah sakit jam 10. Kami berdoa dan istri saya masih ngelus-ngelus Bu Debbie. Dia bilang, tabah, percaya, semangat. Dia kasih tangan dua. Kasih tangan dua dan dia tersenyum. Orang yang penuh semangat, orang yang tidak takut saudara. Dia berani dan dia percaya pada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kesan-kesan yang luar biasa. Dan saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena kami diberikan kesempatan untuk selalu ke gereja bareng saudara. Saya dengan Kopindo ke gereja bareng. Dan setiap kali jalan, biasanya istri saya pegang tangan saya. Ya, dia pegang tangan saya dan saya jalan dengan istri saya biasanya. Di mana-mana selalu seperti itu. Tetapi dengan Bu Debbie, anak gereja bersama, istri saya dan Bu Debbie itu selalu berpegangan tangan berdua. Dia jalan berdua, berpegangan tangan, dan saya dengan Kopindo di belakang mengikuti. Satu kesan-kesan yang begitu manis yang Tuhan berikan buat saya dan istri saya untuk Bu Debbie yang kita kasih. Ya, saya bersyukur kesan-kesan yang begitu baik, kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan buat kita, buat saya dan istri untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan bersama dengan Bu Debbie. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan,
Ini satu hal yang penting, saudara. Ya, ada orang menghadapi kematian itu dengan hati yang tenang, hati yang damai. Tapi ada orang yang menghadapi kematian dengan begitu gelisah dan ketakutan. Tetapi saya melihat di detik-detik sebelum Bung Ebi dipanggil Tuhan, dia menghadapinya dengan tabah, dengan tenang. Bapak, Ibu, Saudara, kalau bisa saya minta waktu setengah jam. Tolong setengah jam supaya saya bisa menyampaikan firman tidak terganggu. Mohon ketenangan Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih ya, puji Tuhan. Minta maaf saudara ya, terima kasih. Jadi saya melihat Ibu Kebi itu satu tipe orang yang dipanggil Tuhan, tapi dengan perasaan yang tenang, yang tabah, tidak dengan perasaan gelisah, tidak dengan perasaan yang ketakutan. Karena pada waktu saya bertemu dengan dia masih bisa tersenyum, ya, dia masih bisa kasih tangan berdua gini, dan tidak kelihatan panik, saudara. Padahal itu sudah di ICU dengan begitu banyak alat-alat yang dipasang. Itu sesuatu hal yang indah. Karena apa? Saya juga pernah mendengar satu orang, beberapa orang itu mau meninggal itu dia begitu gelisah, panik, ketakutan. Dia bilang, mama melihat orang hitam, banyak orang hitam, dan dia ketakutan juga. Tetapi ada lagi orang yang mau meninggal, sebelum dia meninggal, 1 hari sebelum meninggal, anak-anaknya ada di situ. Dia bilang, kamu lihat nggak begitu banyak malaikat di atas? Malaikatnya indah, bersuka cita. Papa melihat begitu banyak malaikat. Ada juga yang seperti itu. Ada juga orang yang sudah koma tiba-tiba sadar dan dia bilang sama anaknya, mama ada di satu tempat yang enak, yang senang sekali, dia bilang. Dan mama tidak mau kembali lagi ke sini. Tapi anaknya menangis, dia bilang, jangan ma, jangan. Aku masih belum menikah, aku baru mau menikah, dia bilang. Jangan, kembali. Tapi akhirnya mamanya pulang. Jadi kita bisa bedakan. Ada orang yang mau dipanggil Tuhan, orang yang mau meninggal dalam keadaan damai, ya, jadi tenang. Tapi ada orang dalam keadaan ketakutan, gelisah. Dia tidak mengerti apa itu kematian dan kemana setelah dia mati. Saudara, mati itu tidak habis begitu saja. Saudara, di dalam dunia ini 70-80 tahun kata firman Tuhan. Bung Ebi 65 tahun. Tapi saudara, sesudah kehidupan itu bukan 70-80 tahun, bukan 100 tahun, bukan 1000 tahun, tetapi itu adalah kekal selama-lamanya. Jadi oleh sebab itu kita harus mempersiapkan kehidupan ini dengan baik, saudara. Di dalam sesudah kita mati ini, saudara, itu tidak habis begitu saja. Ya, di dalam Ibrani 9:27 tertulis, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya 1 kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Banyak orang mengerti ada penghakiman. Banyak orang mengerti ada sorga dan neraka. Oleh sebab itu orang yang mengerti dia selalu akan berbuat baik. Dia selalu berbuat baik. Dia tidak mau menyakiti orang. Dia tidak mau merugikan orang. Dia punya falsafah, apa yang bisa dia bantu, dia akan bantu. Apa yang dia bisa tolong, akan dia tolong. Karena dia mengerti. Sesudah kehidupan ini, sesudah 70-80 tahun mati, ada satu kehidupan. Nah, kehidupan ini bukan 70-80 tahun, tapi satu kehidupan yang kekal. Kemana sesudah mati ini? Jawabannya kemana sesudah mati ini? Kalau seandainya saya pada malam hari ini, atau saudara pada malam hari ini, tiba-tiba dipanggil oleh Tuhan, apakah kita siap?
Itu satu pertanyaan, saudara. Saya melihat Bu Gaby ini orang yang betul-betul siap. Dia tidak ketakutan. Karena saya bergaul dekat dengan Bu Gaby, saya tahu. Dia berkata sama saya di mobil, saya sudah beberapa minggu ini tidak bisa tidur. Saya keluar keringat dingin, dia bilang. Apa yang si Gaby lakukan pada waktu tidak bisa tidur itu? Dia bilang pada waktu dia tidak bisa tidur, saya berdoa kepada Tuhan. Pada waktu saya tidak bisa tidur, saya menyembah Tuhan. Pada waktu saya tidak bisa tidur, saya mendengarkan firman Tuhan. Itu yang dia kerjakan, itu yang dia lakukan. Itulah hubungan dia dengan Tuhan itu begitu baik. Itu satu persiapan yang dia siapkan, yang Tuhan sudah berikan kepada dia, dan dia mempersiapkan diri dengan yang terbaik. Dia mempunyai satu hubungan yang baik dengan Tuhan. Pertanyaannya pada malam hari ini, untuk kita semua juga untuk keluarga, apakah kita mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan? Apakah kita hidup seperti Ci Gaby ini, yang mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan? Saya berharap dengan kita melihat Bu Gaby ada di depan kita sebagai almarhumah, itu membawa berkat dan menyadarkan saya dan saudara untuk selalu siap, selalu mempunyai hubungan baik kepada Tuhan. Orang mau berbuat baik, saudara, saya selalu dengar banyak orang bicara, yang penting saya ini berbuat baik, saya tidak menyakiti hati orang, saya tidak menipu orang, saya tidak mengambil uang orang, saya tidak mengambil istri orang. Pokoknya dia merupakan perbuatan yang terbaik. Kemudian dia juga menolong orang. Apa yang bisa saya tolong, saya pasti tolong, dia bilang. Tetapi manusia itu seperti apa, saudara? Di dalam Roma 3 ayat 23 firman Tuhan berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi sebaik-baiknya manusia, sebaik-baiknya orang mau berbuat baik, apapun yang dia kerjakan yang baik, tetap manusia itu masih manusia berdosa. Yang namanya manusia itu masih berdosa. Oleh sebab itu, kita memerlukan satu juru selamat yang mengampuni dosa saya dan saudara. Di dalam Roma 3:24 firman Tuhan berkata, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus mati buat menebus dosa saya dan saudara. Kristus Yesus mati buat menebus dosa Ci Gaby. Ci Gaby orang yang baik, tetapi dia juga sebagai manusia tetap ada kesalahan. Oleh sebab itu keluarga menyampaikan kata-kata, kalau ada kesalahan dari Bu Gaby, mohon dimaafkan. Karena sebagai manusia kita tidak luput dari kesalahan-kesalahan yang kita perbuat. Oleh sebab itu kita perlu juru selamat. Yang firman Tuhan mengatakan penuh dengan kasih karunia, dan kita dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dari Kristus Yesus. Ci Gaby sangat beruntung, kita semua sangat beruntung, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, karena kita ditebus, diberikan kasih karunia. Kalau berdasarkan kebaikan kita, kalau berdasarkan kebenaran kita, tidak ada satu manusia yang benar, tidak ada satu manusia yang baik menurut firman Tuhan. Karena manusia itu orang berdosa, dan orang berdosa itu pasti diadili oleh Tuhan. Saudara, seperti Ibrani 9 ayat 27. Di dalam Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi upah dosa itu maut, saudara. Ya, maut itu berbicara tentang neraka. Dan itu bukan seperti saya katakan tadi 70-80 tahun, tapi itu juga tidak terhingga. Kalau saudara masuk ke surga itu juga tidak terhingga. Lebih dari 1000 tahun, lebih dari 100.000 tahun.
Tapi saudara kalau sampai tidak masuk ke surga juga itu tidak terhingga. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, Bu Gaby ini adalah orang yang sangat beruntung. Saudara-saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah orang yang sangat beruntung. Karena saudara tidak masuk di dalam mati yang membawa maut, tetapi saudara diselamatkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Yakobus 4 ayat 14 firman Tuhan berkata, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok, apakah arti hidupmu. Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Kita tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Tadi saya satu mobil dengan pemimpin pujian Pak Seva. Dia cerita omnya ya kalau salah. Omnya itu lagi tidur tiba-tiba dipanggil Tuhan. Ada lagi orang yang lagi tidur dipanggil Tuhan. Saya punya keponakan di meja kantornya tiba-tiba dia pluk jatuh dipanggil Tuhan. Tidak tahu kapan. Saya punya teman itu paginya bangun, dia bilang sama istrinya, ntar kita ke pasar ya, tapi papa mau tidur dulu sebentar. Begitu dia tidur nggak bangun juga, saudara. Kita tidak tahu kapan waktunya. Kadang-kadang kita melihat anak-anak pergi berdharma wisata naik bus kecelakaan, hilang, dipanggil Tuhan. Ada orang pergi tamasya ke Swiss, dia berenang di sungai, mati di sungai. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam hidup kita. Hidup kita itu seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Saudara lihat kalau saudara keluar pagi itu banyak embun, banyak uap, tapi sebentar lagi hilang. Demikian juga saya dengan Bu Gaby ini sudah 40 tahun. Bertemu dengan Bu Gaby 40 tahun. Tetapi 40 tahun itu rasanya tiba-tiba tidak terasa. Bu Gaby sudah dipanggil Tuhan. Cepat sekali rasanya. Banyak yang kaget, banyak yang tidak menyangka. Tiba-tiba dipanggil Tuhan. Kita harus siap. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 2 firman Tuhan berkata, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Hari Tuhan itu datang seperti pencuri pada malam hari. Tidak ada yang tahu. Siapa yang tahu pencuri akan datang? Apakah pencuri datang dia kasih selebaran dulu? Besok saya mau datang jam sekian ke rumahmu. Enggak, saudara. Pencuri itu datang tiba-tiba dan tidak terduga. Ya, dan pencuri itu berusaha semaksimal mungkin untuk tidak tertangkap dan tidak diketahui. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, hati-hatilah. Bersiap sedia selalu. Jangan tunggu hari esok, tapi hari ini kita selalu bersiap sedia. Apakah saudara yakin pada waktu Tuhan panggil, saudara pasti masuk di surga? Harus yakin. Artinya saudara harus bersiap sedia dan tetap di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Pengkhotbah 8 ayat 8a, tiada seorang pun berkuasa menahan angin, dan tiada seorang pun berkuasa atas hari kematian. Tak ada istirahat dalam peperangan dan kefasikan tidak melepaskan orang yang melakukannya. Jadi tiada seorang pun berkuasa menahan angin, dan tiada seorang pun berkuasa atas hari kematian. Saudara mungkin punya uang banyak, tapi apakah saudara berkuasa atas hari kematian? Saudara bisa berobat ke Singapura, saudara bisa berobat ke Amerika. Banyak orang-orang yang bawa dokter dari Indonesia, dia punya pesawat pribadi. Ada satu dokter di Gatot Subroto, kepala rumah sakit Gatot Subroto. Dia cerita sama saya, kenapa enggak seperti thank you, terima kasih.
seperti dia disebut konglomerat yang satu. Kan disebut lagi konglomerat yang satu. Dia operasi cervical itu di Amerika mana saya lupa. Kenapa nggak seperti dia? Dia ajak saya, itu kepala rumah sakit Gatot Subroto, waktu itu tahun berapa saya lupa. Dia ngajak saya pergi ke sana, operasi di sana dengan pesawat pribadi. Tetapi apakah jaminan dia selamat? Enggak, saudara. Enggak. Orang kaya pun yang uangnya berlimpah-limpah sebagai konglomerat, kalau sudah waktunya, walaupun dia bisa berobat kemana-mana saja, tapi kalau Tuhan bilang sudah waktunya, nggak bisa melawan takdir kematian. Nggak bisa. Seorang berpangkat tinggi, apakah dia presiden? Adakah presiden yang hidupnya kekal? Nggak ada. Apakah seorang dokter yang pintar hidupnya kekal? Nggak ada. Dokter yang pintar, sepintar-pintar apapun. Belum pintar, saya ketemu dokter ahli saraf yang begitu pintar dan terkenal. Belum pintar, dia jalan sudah begini sudah. Belum dipanggil, belum mati. Ya, belum mati. Kepintarannya itu luar biasa. Belum mati dia udah jalan begini. Masih ke rumah sakit, karena dia kepala rumah sakit di Bali. Tidak bisa, saudara. Ya, tidak seorang pun berkuasa atas hari kematian. Siapa lagi? Apoteker yang obatnya begitu banyak, nggak usah khawatir. Dia mau makan obat jam berapa aja ada, obat apa aja ada. Tetapi apakah dia berkuasa atas kematian? Tidak berkuasa atas kematian, karena mati hidup itu di tangan Tuhan. Itu kata firman Tuhan, saudara. Oleh sebab itu, bersedia, saudara. Seperti Bu Gewi ini, saya sedih hati saya kehilangan seorang sahabat yang baik, yang sudah 40 tahun bersama-sama, yang ke gereja kita jalan bersama. Di balik kesedihan hati saya, tetapi saya melihat satu kebahagiaan yang luar biasa, karena saya tahu Bu Gewi sudah bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Sedih hati saya, kehilangan hati saya. Tentu keluarga juga sedih, kehilangan mama tersayang. Saya tahu betapa sayangnya Ci Gewi itu dengan anak-anaknya. Betapa sayangnya Ci Gewi dengan suaminya. Saya tahu karena saya sering bersama-sama. Dia sering bercerita bagaimana kalau suaminya sakit, dia begitu telaten, dia pijetin. Walaupun dia bilang capek, saya tetap pijetin suami saya. Betul Pak Kopilo? Betul. Dan satu persatu anak diperhatikan, didoakan, dimintakan tolong untuk mendoakan anak-anaknya. Sering kalau bertemu kami selalu berdoa buat keluarga, karena Bu Gewi sangat mengasihi suami, anak-anaknya, mantu-mantunya. Semua sangat disayangi. Juga saudara-saudaranya. Seperti tadi kesaksian, dia sangat amat sangat care, peduli. Kita kehilangan, kita sedih, tetapi kita tahu dia punya persiapan yang terbaik. Dan Bu Gewi sudah bersama-sama dengan Tuhan saat ini. Di balik kesedihan kita, tapi ada kesukacitaan kita. Yang penting sekarang, apakah kita bisa meniru teladan Bu Gewi? Suami, anak-anak, mantu-mantu, apakah bisa meniru teladan daripada istri dan mama tersayang? Saudara-saudara seiman, rekan-rekan, sahabat-sahabat, apakah bisa meniru iman daripada Bu Gewi yang sudah mempersiapkan diri dengan begitu baik untuk menyongsong kedatangan Tuhan secara pribadi? Itu yang paling penting, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita tidak perlu takut. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus jangan takut. Di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai dengan 14, 1 Tesalonika 3 ayat 14 sampai 14, firman Tuhan berkata seperti ini.
Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Jadi Tuhan berkata bahwa selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Jadi harus tahu tentang mereka yang meninggal, kata Tuhan. Ya, jadi Kopinglo, Vincent, Timmy, juga Claudia, dan kita semua harus tahu tentang orang yang meninggal. Jangan kamu berduka cita. Memang kita sedih kehilangan, tapi firman Tuhan berkata jangan kamu berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena kalau kita percaya bahwa Yesus, nah ini kuncinya, kalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Cigemi, Bu Gemi ini saudara kita, keluarga kita, dia sudah dikumpulkan bersama-sama dengan Allah. Luar biasa. Tuhan mau supaya saya dan saudara tahu kemana sekarang Bu Gemi ini. Bu Gemi ini sekarang sudah dikumpulkan bersama-sama dengan Allah. Ini firman Allah yang bilang, saudara, bukan saya yang bilang. Ini satu kepastian dari Tuhan. Jadi kita sudah berbahagia. Sedih tapi kita berbahagia. Di dalam Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup itu adalah Kristus, mati itu bukan rugi, saudara. Firman Tuhan berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan, bukan kerugian. Memang keluarga yang ditinggalkan kehilangan banget dan perlu mama, perlu istri seperti Bu Gebi ini. Tetapi sebetulnya bagi orang yang meninggal itu adalah untung. Dan Tuhan kasihkan surprise, saudara ya. Surprise-nya apa? Di dalam 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Surprise, karena begitu indahnya sorga, begitu mulianya sorga. Apa yang matamu tidak pernah lihat, saudara pernah lihat gunung-gunung yang bagus, saudara pernah lihat pemandangan-pemandangan yang bagus, saudara melihat banyak hal-hal indah di dunia, tetapi di sorga itu jauh lebih indah. Makanya dikatakan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang diberikan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi lebih daripada dapat gelar. Orang dapat gelar itu senang ya, Bapak Ibu Saudara. Lebih senang dari dapat undian. Lebih, karena ada satu orang saya baca itu di kompas.com dapat undian di Eropa itu 3 triliun nilainya, 3 triliun lebih, hampir 4 triliun. Itu ditulisnya di detik.com, berarti nggak bohong ya. Sampai 4 triliun dapat undian. Kalau di Australia, di negara-negara Eropa, mungkin ya Amerika, mungkin ada yang namanya lotre. Itu dapat lotre undian itu sampai 4 triliun. Bayangin. Tetapi 4 triliun itu kan cuma 70-80 tahun. Dan 4 triliun itu juga bukan menantikan suatu kebahagiaan, bukan kebahagiaan. Tetapi apa yang kita dapat, keselamatan yang kita dapat di dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti yang sudah didapatkan oleh Bu Gebi, itu adalah kekal selama-lamanya. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-1 firman Tuhan berkata, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh
tangan manusia. Tempat kediaman yang kekal. Arti kata kekal itu tidak terbatas tahun, saudara. Bukan 1000 tahun, bukan 1.000.000 tahun, tapi kekal selama-lamanya. Suatu tempat kediaman yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Saya dengar dari Leni kemarin ini ya, Bu Gaby bilang apa? Dia bilang, Len, rumahku nih. Aku bosan dengan rumahku nih. Betul Leni? Bosan dengan rumahnya. Saya tahu tipe orang Bu Gaby ini adalah orang yang berpada, saudara. Dia tidak akan memikirkan rumahnya harus bagus begini begitu. Saya tahu pribadinya. Tapi ini satu tanda, saudara, bahwa dia akan mendapatkan satu rumah yang jauh lebih bagus. Dan rumah di dunia ini sebagus-bagusnya rumah saudara di dalam dunia. Satu saat saudara akan tinggalkan. Dan satu saat saudara akan berkata, bosan dengan rumah yang ada seperti ini. Oh haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak memperpanjang firman Tuhan, tetapi pastikan di dalam Yesus Kristus Tuhan ada satu jaminan keselamatan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan, saudara tidak perlu lagi takut dengan kematian. Karena kematian itu sudah dikalahkan. Karena kematian itu sudah dirubah. Sesuatu yang menakutkan menjadi sesuatu yang membuat kita penuh sukacita menyongsong kematian. Itu seperti main ciluk-bak, saudara. Hari ini masih di dunia, hari ini masih di rumah sakit, dia kesakitan, mungkin diinfus. Tetapi begitu Tuhan panggil, waduh, dia sudah senangnya luar biasa di sorga. Luar biasa. Oleh sebab itu saya minta pada keluarga Pak Pilo, Vincent, Timi, juga Claudia, ingat Mama, ingat imannya, ya, ingat kesungguhan hatinya terhadap Tuhan. Itu yang paling penting. Kalau kamu mengasihi mamamu, ingat imannya. Berapa banyak seorang ibu itu berdoa buat anaknya, supaya anaknya itu mencintai Tuhan, supaya anaknya itu sungguh-sungguh kepada Tuhan, supaya anaknya itu berjalan di dalam jalan Tuhan. Kalau anak-anak mencintai mama, walaupun Tuhan sudah panggil mama ke sorga, tapi tirulah teladan mama. Dia meninggalkan teladan yang sangat baik untuk kalian semua dan juga untuk kita semua. Buat saudara-saudara yang masih bingung menghadapi kematian, Yesus Kristus jawaban. Seperti apa yang sudah didapatkan oleh Bu Gaby, saudara juga akan dapatkan. Dikumpulkan bersama-sama dengan Tuhan, sehingga kematian itu tidak lagi menakutkan. Ya, puji Tuhan. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Bapa surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berterima kasih, kami bersyukur. Hamba-Mu Tuhan tidak mampu menghiburkan, tetapi kami percaya firman-Mu itu adalah Engkau sendiri. Firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman-Mu akan tetap tinggal di hati keluarga Kopiklo, Vincent dan keluarga, Timi dan keluarga, dan Claudia dan keluarga. Firman-Mu menghiburkan, Firman-Mu memberikan kekuatan, Firman-Mu memberikan damai sejahtera. Juga buat kami semua yang hadir pada malam hari ini, Tuhan mempunyai satu berita yang baik, berita keselamatan. Tuhan, biarlah kami Tuhan mau percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kami mau memikirkan bagaimana setelah kami Engkau panggil ini ya Tuhan. Tuhan, berikan kekuatan bagi kami. Roh Kudus, Tuhan, Engkau memeteraikan firman Tuhan masing-masing di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Acara berikutnya, Tuhan besok untuk Tuhan ke pemakaman, Tuhan sertakan supaya semuanya berjalan baik dengan damai sejahtera, dengan perlindungan Tuhan, dengan berkat Tuhan. Terima kasih. Berikan kekuatan istimewa buat Kopilung supaya sehat, supaya kuat Tuhan. Tuhan berikan kesehatan buat Kopilung.
berikan kekuatan, berikan damai sejahtera. Tuhan, betapa dia kehilangan, tetapi dia mempunyai pengharapan Yesus Kristus Tuhan. Dan tidak lama lagi Tuhan, dunia ini Tuhan tidak terlalu lama. Tuhan, kami semua akan bertemu dengan Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan penuh syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Untuk selanjutnya saya serahkan pada pimpinan. Untuk keluarga. Ada keluarga mau sampaikan kata-kata? Baik, pimpinan acara, silakan. Apa dari bagus? Terserah. Ya baik, demikian ibadah malam penghiburan dari Peti Jenazah Almarhum Kekasih Triati Susahyo telah selesai. Sebelumnya yang mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta maupun pelayanan dari gereja yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam ibadah malam penghiburan pada kesempatan malam hari ini. Kiranya setiap berkat firman yang telah disampaikan beliau dapat menjadi kekuatan, kelegaan serta penghiburan bagi kita semua, khususnya keluarga yang ditinggalkan. Baik, ada sedikit pengumuman untuk kiranya Bapak serta Ibu semuanya besok tepatnya hari Selasa tanggal 30 Juli di tempat ini akan dilaksanakan ibadah pemberangkatan yang tepatnya akan dilaksanakan pukul 08.30 atau setengah 9. Pesan harapan dari keluarga untuk kiranya Bapak serta Ibu dapat hadir bersama-sama dan mengikuti jalannya ibadah pemberangkatan besok hari Selasa, dan tepat pukul 9 peti jenazah dari almarhum kekasih Ibu Debbie akan kita berangkatkan menuju ke tempat peristirahatan yang terakhir, tepatnya di tempat pemakaman umum Sukorejo. Dan juga kepada Bapak serta Ibu yang memiliki kerinduan untuk berkenan, untuk mengantar ke tempat pemakaman dan tidak memiliki kendaraan, mungkin bisa mendaftarkan di meja tamu atau meja di depan pintu keluar. Jadi Bapak serta Ibu dapat mendaftar di sana, nantinya akan dikoordinasi oleh keluarga. Demikian pengumuman yang kami sampaikan, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak serta Ibu seluruhnya yang telah sedianya mengikuti ibadah malam penghiburan pada kesempatan malam hari ini. Ucapan selamat malam dan Tuhan memberkati.
tapi aku.